berada di acara bukber dan pengajian yang diselenggarakan oleh GP Ansor. Dan alhamdulillah ini pertama kalinya saya nge-MC-in acara Ansor dengan ketua umum yang baru. Salam kenal Pak Ketum, semoga saya dipanggil terus ya. Oke baik, sebelumnya perkenalkan saya Nada Joshi yang akan memandu acara bukber sore hari ini. Selamat datang semuanya, kita akan bersama sampai nanti selesai buka bersama. Selanjutnya kita akan mengawali acara sore hari ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh sahabat Ahmad Samuel. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadihin niyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'adini sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na min al-Qur'an. وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا من يكتفي من خلقه جميعا ولا يكتفي منه أحد من خلقه يا أحد يا من لا آخر له إن قطع الرجاء إلا فيك وخابت الأمل إلا منك وانشدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara sore hari ini lancar dan berkelanjutan. Amin dong. Amin. Jangan lupa ini door prize-nya handphone loh, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk GP Ansor. Oke, mempersingkat waktu karena sepertinya saya kurang menarik dan kurang lucu. Jadi agar sore hari ini lebih berwarna, kita akan mendengarkan komedian untuk stand up komedi di sini. Namun sebelum itu saya akan membagikan 2 hadiah terlebih dahulu melalui kupon yang sudah dibagikan tadi. 2 atau 3 nih? 2 ya. Soalnya 2 yang menang. Oke, boleh disebutkan? Yang pertama 9053. Diulang 9053. Yang kedua 9026. Diulang 9026. Oke. Baik, terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Jadi langsung kita panggil aja kepada komikanya, sahabat Bobby Al-Mahbub. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat Bobby Al-Mahbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan ya Allah. Bapak-bapak semuanya, GP Ansor, terima kasih sudah mengundang saya. Saya sangat senang sekali diundang di sini. Kenapa? Karena dibayar. Ya, alhamdulillah, Tum Adin, Ketum baru, selamat datang dan terima kasih sudah mengundang saya. Saya adalah salah satu kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Tum Adin. Ya Allah, alhamdulillah di UIN Jakarta. Barangkali ada kerjaan, boleh saya nganggur, Tum Adin. Boleh, Tum Adin ya kan? Aduh. Kenalin teman-teman ya, langsung singkat. Kenalin, nama saya Bobby, saya dari Madura. Ada orang Madura di sini, Pak? Oh, ada orang Madura, alhamdulillah. Biasanya NU-nya NU kultural doang, enggak struktural. Soalnya di Madura yang menang Anies, Pak. Ya Allah. Maksud saya kan ada orang Madura sendiri, kok bisa kalah di sana, ya Allah. Suara 03 16%, Mbak. Itu suara apa? HP lowbat gak tahu saya. 16%, ya Allah. Saya nggak tahu, sebetulnya saya nggak tahu, Pak. GP Ansor itu tugasnya apa, saya nggak tahu.
Katanya disuruh-suruh jaga gereja kan. Mending jaga masjid sendiri tahu Pak. GP Ansor sama Banser saya nggak tahu. Saya nggak tahu sebetulnya. Tapi setelah saya baca ada organisasi yang afiliasi NU. Kalau IPNO itu katanya orang-orang NU yang masih bocil-bocil. Biasanya katanya. Jadi masih labil. Katanya. IPNO itu Mas Wandi ya maaf ya. Kalau yang PMI katanya yang mahasiswa sok-sok idealis gitu. Nah yang GP Ansor ini orang-orang tua Pak ya. Numpuk di pojokan, ubanan semua. Saya kira Pak Ganjar semua, ternyata bukan. Maaf Pak, maaf ya Allah. Tapi pada akhirnya saya tahu gitu teman-teman, saya juga PMI biar relate di sini. Saya PMI teman-teman. Di PMI itu ada jenjang kaderisasi formal. Ya kan pada tahu semua kan dimulai dari Mapaba. Mapaba, PKD, PKL, PKN, PKB, P3 biasanya. Biasanya gitu. Pesaing terberat kita itu mahasiswa itu namanya HMI. HMI ada juga jenjang kaderisasi formalnya. LK1, LK2, LK3 sampai LK21 download film bajakan. LK21. Jujur teman-teman, saya dulu sempat dicurigai mata-mata dari HMI ketika kuliah. Sakit hati saya. Jadi saya kuliah di UIN dan di UIN orang Madura itu rata-rata HMI. Gara-gara saya masuk PMI saya dikira mata-mata dari HMI. Ya Allah, kata saya kan HMI itu kan singkatannya Himpunan Mahasiswa Islam bukan Himpunan Madura Indonesia, bukan. Kok bisa kayak gitu? Aneh banget gitu. Dan saya juga sekarang teman-teman kuliah di UIN gitu. Jurusan sastra Arab dan saya sekarang sering konten sebagai komentator bola bahasa Arab KW ya. Kenapa? Karena saya alhamdulillah saya bisa bahasa Arab jago lumayan lah. Saya pernah juara 1 debat bahasa Arab tingkat ASEAN teman-teman di Malaysia. Yoi. Terima kasih. Saya juga pernah mewakili debat bahasa Arab tingkat internasional di Qatar. Meskipun kalah ya nggak apa-apa. Bahkan saking jagonya saya, makanya saya ngonten bahasa Arab teman-teman. Sebagai komentator bola bahasa Arab. Mungkin yang belum tahu bisa saya kasih contoh ya. Contohnya kayak gini komentator bola bahasa Arab. Ya ilahi alal kural akhira. Al-murtadda ala intilaku ala lamsa ala isko. Ala tamriru nahwa Cristiano khatiru li Real Madrid wahid ala wahid. Ronaldo mor. Yal'ab kura. Gol 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 mustahil. 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 Rawa 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 ya ilahi al-Fatihah. Gara-gara saya bisa menirukan komentator bola versi Arab teman-teman. Akhirnya saya ngonten komentator bola bahasa Arab di IG. Cuman semenjak saya ngonten sebagai komentator bola bahasa Arab, isi komentar di IG saya amin semua. Akhirnya ada yang dikiranya semua bahasa Arab itu doa gitu kan. Akhirnya ada yang kasih masukan, bang kasih subtitle biar gak amin. Saya kasih, masih amin teman-teman. Akhirnya ada yang kasih lagi, bang kasih harkat. Ya Allah kenapa lengkap sama harkat-harkatnya. Kalau lengkap sama harkat-harkatnya ngapain saya bikin konten bahasa Arab, mending saya bikin. Atau pokoknya amin semua lah pokoknya. Sekalinya ada yang gak komen amin, komennya so asik. Fallback dong bang, ya Allah. Sayanya yang amin bang. Lagian nulis fallback pakai bahasa Arab, fallback dong gitu. Dan jujur teman-teman, di mindset orang Indonesia, bahasa Arab itu masih diremehkan. Karena di mindset orang Indonesia, orang jago bahasa Arab itu cuma cocok menjadi pemimpin tahlil. Ahli ruqyah, ahli surga gitu. Seakan-akan bahasa Arab itu marketingnya cuma di akhirat. Padahal enggak teman-teman. Bahasa Arab itu marketingnya di media. Pasar kita adalah orang-orang radikal. Artis 212. Yang terpenting target kita, pasar kita adalah artis-artis hijrah teman-teman. Jujur ya teman-teman, saya ngonten komentator bola bahasa Arab, konten pertama saya viral alhamdulillah. Gara-gara konten saya viral, saya di fallback sama salah satu artis hijrah, namanya Natali. Tahu Natali Pak? Natali mantan istrinya Sule. Artis hijrah, pakai kerudung. Saya di follow sama dia bulan Juli, bulan Agustus dia buka kerudung, saya di unfollow brengsek Pak. Udah gak hijrah, gak follow saya lagi ya Allah. Dan saya juga merantau ke Jakarta ini teman-teman untuk kuliah sebetulnya. Pertama saya merantau ke Jakarta untuk kuliah bukan alasan apa, karena saya yatim piatu. Jadi saya memutuskan untuk merantau. Di sini ada yang yatim piatu teman-teman ada? Tahun berapa abangku? Yatimnya tahun berapa? Ya.
2013, ampun senior. Senior berjatiman, ya Allah. Ada yang yatim piatu dari lahir ada? Siapa tahu ada anak panti gitu kan. Senior abangku. Saya yatim teman-teman dari tahun 2014. Sialnya saya nggak tahu kenapa dalam 3 tahun sekali itu pasti ada keluarga saya yang meninggal. Agak dakjok bang dikit ya, tuh agak dakjok. Tahun 2011, tahun 2008 teman-teman nenek saya meninggal. 3 tahun kemudian 2011 ibu saya meninggal. 2014 ayah saya meninggal. 2017 kakak saya paling sulung meninggal. Dan 3 tahun kemudian 2021 awal kemarin kakak saya yang nomor 2 meninggal teman-teman. 3 tahun lagi teman-teman ya Allah. 3 tahun lagi saya harus siap-siap ya Allah. Saya harus cari kain kafan ukuran XXL. Saya harus cari keranda yang muat dengan badan saya teman-teman. 3 tahun lagi, di tahun ini sebetulnya tahun 2024 dari 2021. Saya pilih Pak Prabowo teman-teman. Ya bercanda ya. Kesialan gak sampai di situ. 3 tahun pertama saya merantau di Jakarta, 3 kali saya kena musibah. Yang pertama HP saya hilang, diambil sama maling. Yang kedua HP saya hilang lagi, ketinggalan di warteg. HP saya tinggal, piring saya bawa, ya Allah. Yang ketiga teman-teman, motor saya hilang. Motor saya Supra, di samping motor saya ada Vixen sama Ninja. Kenapa Supra yang hilang? Malingnya gak bisa kopling apa saya gak tahu. Kenapa Supra yang hilang teman-teman? Supra, apa bagusnya Supra ya kan? Supra saya naikin, saya orangnya gendut teman-teman. Berat badan saya 98, satu lagi Asmaul Husna ya Allah. Supra saya naikin langsung asma bunyinya. Gitu. Makanya Supra saya gak pernah saya isi bensin, saya isi Promax teman-teman. Gak sampai di situ. Saya merantau ke Jakarta juga. Alasannya adalah, jujur, orang Madura itu adalah orang suku yang suka merantau teman-teman. Dan ada 3 tipe orang Madura yang merantau ke Jakarta. Yang pertama adalah orang Madura yang merantau untuk jualan street food. Sate, bebek dan lain-lain. Ini adalah orang Madura dari kalangan bawah. Ada juga orang Madura yang merantau untuk kuliah. Nah ini adalah orang Madura yang dari kalangan menengah ke atas. Dan terakhir adalah orang Madura yang merantau untuk entrepreneur, buka warung Madura. Nah ini adalah orang Madura yang ini teman-teman, kuat bergadang sama kuat teleponan. Makanya warung Madura gak besar-besar gitu-gitu aja. Kenapa? Karena semua hasil keuntungannya habis buat beli pulsa teman-teman. Itu orang Madura. Iya. Makanya saya kesal sekali gitu ketika saya dituduh sebagai orang Madura, dan semua orang Madura jualan sate. Padahal enggak teman-teman. Orang Madura enggak cuma jualan sate, ada yang jualan bebek, jual besi, ada yang jadi Starling, ada yang jadi Mahfud MD, banyak gitu. Makanya saya kesal dituduh orang yang jualan sate, ya Allah kenapa gitu. Oke lah di mana ada sate, di situ ada Madura, di mana ada Madura, di situ ada sate. Pertanyaannya cuma satu, kenapa gedung satenya di Bandung? Iya kan? Ini penistaan budaya teman-teman. Ya kalau gitu konsepnya budaya Bandung kita ambil somai kita jadikan budaya Madura jadinya mai somai. Iya. Orang Madura juga teman-teman merantau ke Jakarta karena mereka bermental kuat. Kenapa saya bilang bermental kuat? Orang Madura doang. Orang Madura berani jual bensin eceran di depan pom bensin. Orang Madura. Orang Madura juga berani buka warung Madura di depan Alfamaret dan Indomaret teman-teman. Bahkan orang Madura saking kuat mentalnya dia berani buka warung Madura di depan warung Madura. Iya kan? Dan saya nggak tahu gitu, ada lanjutannya. Saya nggak tahu kenapa warung Madura di Jakarta itu banyak sekali gitu. 1 kilo warung Madura, 1 kilo warung Madura. Dan hebatnya itu warung nggak pernah tutup ya, buka terus 24 jam, tutup hari kiamat. Tutupnya hari kiamat dan yang jaga biasanya suami istri. Ya kan? Set Royko jatuh. Main lagi set Ajinomoto jatuh. Iya, malah jadi pasar makanan ini ya. Itu orang Madura. Nah orang Madura juga teman-teman ya. Saya jujur gitu, sebetulnya orang Madura jarang yang menjadi tokoh gitu. Kita itu jarang menguasai sesuatu yang besar, ekonomi makro jarang. Kita ekonomi mikro saja, yang pinggir jalan gitu.
Bahkan kalaupun ada orang Madura yang terkenal, itu terkenal dengan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Contohnya masalah lagu. Orang Madura, gak ada lagu terkenal berasal dari Madura. Sekalinya ada lagu Madura terkenal tahun 2008, itu cuma lagu-lagu aneh. Kayak tahun 2008 lagunya Ustadz Al-Abdor teman-teman. Judulnya Coca-Cola. Mungkin pada tahu ya. Lagunya mungkin Coca-Cola, 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 tereng teng teng, tereng teng teng. Ada lanjutannya. Facebook face book, Bluetooth blue toot, notebook note book, tereng teng teng, tereng teng teng. Itu doang yang terkenal. Tapi meskipun orang Madura terkenal dengan lagu itu teman-teman, saya selaku orang Madura yang awam tentang musik, saya sudah pernah nonton konser terbesar di Indonesia. Wih, Pesta Pora namanya. Saya nonton Pesta Pora. Dan di Pesta Pora ada jinglenya. Terngiang-ngiang terus karena pertama kali nonton Pesta Pora gitu. Jinglenya kayak gini. Pesta Pora. Mari, mari, mari berpesta, Pesta Pora. Itu jingle Pesta Pora kalau di Jakarta. Kalau di Madura beda. Jadinya kayak gini. Pesta Pora, Pesta Pora, Pesta Pora, Pesta Pora. Coca-cola, tereng teng teng. Jadi kayak gitu. Bahkan sekarang teman-teman orang Madura ada yang terkenal lagi dengan lagunya. Lagunya Jamet. Lagu solawat diubah. Iku, 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 iku. Roti asmara sepeko gitu. Itu. Udah gitu Jamet ini motornya harus Satria FU teman-teman. Katanya kalau enggak FU enggak I love you. Wah gitu. Harus Satria FU gitu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada orang Madura yang bisa maju sebagai orang besar, yaitu Bapak Mahfud MD. Kalian pendukung siapa sebetulnya teman-teman? Prabowo, Anies atau Pak Ganjar? Prabowo, terserahlah siapa aja lah. Bapak Mahfud MD gitu. Mungkin agak menyinggung dikit ya. Saya bangga gitu Bapak, akhirnya ada orang Madura yang terkesan karismatik, bijaksana. Bapak Mahfud MD. Meskipun ngomong menyengsarakan gak bisa ya. Menyengsarakan gak bisa. Gak bisa. Bapak Mahfud MD maju sebagai cawapres di tahun ini. Setelah sebelumnya di tahun 2019 dia di PHP-in oleh Pak Jokowi untuk menjadi wakilnya. Dilengsarkan oleh beberapa orang di partai PKB yang mayoritasnya adalah anggota NU. Ya Allah, Bapak Mahfud MD digocek. Digocek teman-teman. Orang digocek sama bola, Bapak Mahfud digocek sama ormas gitu. Makanya Mahfud MD kan MD-nya Madura digocek. Madura digocek dia. Tapi gak apa-apa lah akhirnya dia maju sebagai cawapres sekarang ya kan. Dan kalian di pemilu tahun kemarin juga mungkin agak bahas politik gak apa-apa bang ya. Bang aman oke. Gak apa. Jangan jurang-jurang mulu. Bahaya. Saya orang Madura teman-teman ya. Orang Madura itu identik dengan bahasa yang diulang-ulang gitu kan. Kayak misalkan teh sate, mai somai kayak gitu kan. Makanya di Madura itu kalau mie adanya mie sedap doang. Soalnya bisa diulang-ulang, dap sedap gitu. Kalau sarimi nggak ada, Indomie nggak ada. Soalnya mie Indo, domiin nggak bisa diulang-ulang gitu. Nggak bisa. Makanya di Madura mungkin kalian terfikirkan di kepala gimana kalau orang Madura menjadi petugas penghitung suara. Karena kalau orang Madura menghitung suara presiden pasti diulang-ulang. Nis Anis Jar Ganjar. Kalau Pak Prabowo nggak bisa diulang-ulang soalnya 3 suku kata. Ya gimana? Wo Prabowo, wo proro nggak bisa. Nggak bisa. Cerorori nggak bisa. Cuma meskipun Pak Prabowo bukan orang Madura teman-teman, tapi sifat dan kelakuannya sama kayak orang Madura. Sama-sama diulang-ulang. Kalau orang Madura ngomongnya yang diulang-ulang, kalau Pak Prabowo nyalonnya yang diulang-ulang. Kalahnya juga diulang-ulang. Tapi kan kalau diulang-ulang 2 kali, kalau 3 kali, 4 kali berarti kan diulang-ulang-ulang-ulang. Sekian dari saya teman-teman, saya Bobby dari Madura. Terima kasih undangannya semuanya, terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Untung tadi ngerostingnya Madura ya, kebetulan saya orang Sunda. Besok-besok tolong siapkan materi untuk orang Sunda ya, sahabat Bobby.
Oke, karena sudah mulai mendekati azan maghrib, kita akan masuk ke acara inti yaitu talk show atau diskusi. Cuman sebelum itu kita akan door prize dulu. Oh mau nyanyi? Kita mau bagiin door prize dulu gak ini? Nanti kalau sisanya kebanyakan saya bawa pulang ini. Kita bagiin dulu untuk 2 orang ya. Oke. Oh 1. Jangan dong. Door prize dulu ya. Nomor 9075. Ada, saya ulangi 9075. Ini curang, ini MC nggak dikasih kupon ini. Angus? Ada, boleh dicek dulu. Oke, boleh langsung diberikan door prize-nya. Oke, harus foto. Foto banget. Oke, selamat ya. Katanya tadi sebelum acara diskusi kita mau dengerin musik dulu ya. Oke, kita panggilkan aja dari siapa tadi ya nama grup bandnya? UTN Friends. Beri tepuk tangan yang meriah untuk UTN Friends.
Terima kasih. Terima kasih. Jadi acara bukber sore hari ini tuh sebenarnya diplesetin karena katanya kayaknya tuh dikasih dalam kurung. Jadi kalau misalnya nggak ada kayaknya tuh bubar dan pengajian gitu ya. Ini maksudnya bahwa Ansor itu juga pengajian kok ya Gus ya. Jadi acara diskusi sore hari ini tuh untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan masyarakat, mungkin yang di luar Ansor atau yang agak awam mengenai pemuda Ansor yang image-nya cukup nyeleneh gitu ya. Ini pengajian dibubarin tapi tempat ibadah agama lain dijagain gitu kan, lucu ya. Jadi diskusi sore hari ini tuh kita buka untuk hal-hal yang seperti itu biar Gus Ketum langsung yang menjawabnya. Jadi tanggapan Gus Ketum sendiri apa nih perihal isu-isu negatif tentang Ansor? Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa sabqa qadrihi wa miqdar ladzi ma ba'du. Seluruh sahabat-sahabat, para kolega, para handai tolan dan seluruh seluruh teman-teman sekalian, terima kasih. Ini kita bikin acara di satu warung bersejarah ya, namanya Wapres, Warung Apresiasi Bulungan. Sebenarnya bukan sebuah kebetulan, tapi ini sebuah kesengajaan. Ini namanya Wapres, Warung Apresiasi Bulungan. Jadi saya ingin mengkaitkan bahwa memang sejarah Wapres ini panjang dan sejarah Ansor juga panjang. Ansor itu pas tanggal 24 April nanti tepat berusia 90 tahun. Ini berdiri sebelum jauh kemerdekaan pada tanggal 24 April tahun 1934. Jadi pas 24 April ini usia 90 tahun. Perjalanan panjang sebuah organisasi yang memang dari nol sampai kemudian menjadi besar seperti saat ini, saya kira juga hampir sama dengan perjalanan Warung Apresiasi Bulungan yang beberapa kali saya juga menghadiri acara tahunannya dalam bentuk konser KPJ, Komunitas Pengamen Jalanan. Dari tempat inilah setahu saya lahir banyak musisi-musisi besar, itu ada Mbah Surip, ada Iwan Fals, ada Anto Baret, kemudian ada siapa lagi? Eli Sunaria, banyak sekali dan tiap tahun berbagai macam konser pengamen jalanan dari seluruh Indonesia itu tumpah ruah di sini mengeluarkan ekspresi musik seni budayanya. Ini menandakan bahwa memang hampir sama prosesnya lahirnya sehingga bagaimana bisa menjadi komunitas yang besar. Nah, Ansor hadir pada kesempatan hari ini ingin menjadi lebih ramah dan kemudian kita saling menyapa dengan terutama banyak anak-anak muda. Kira-kira gitu Kiai ya. Kira-kira gitu. Mungkin yang selama ini banyak bertanya-tanya, Ansor itu apa sih? Banser itu apa sih? Kenapa yang muncul di berita kadang-kadang tanda petik kok bubarin pengajian, kok jaga gereja, kok macam-macam segala macam. Sedikit kalimat saja ya, nanti karena ada Ustadz kita yang akan menjelaskan panjang lebar. Jadi pertama adalah banyak memang namanya media sosial seperti hutan rimba ya. Tergantung siapa yang mengelola, siapa yang berkomentar, siapa yang posting. Ini semua hutan rimba. Maka dalam konteks media sosial sebenarnya membicarakan mana yang salah mana yang benar itu beda-beda tipis. Itulah semua kekuatan buzzer ataupun influencer atau apapun namanya saling menanggapi, saling bereaksi. Tapi yang mau saya katakan begini, Ansor itu hadir ini dalam tiga dimensi lah. Yang pertama adalah keislaman, yang kedua kebangsaan, yang ketiga adalah kemanusiaan. Sebagaimana halnya dalam tradisi kita itu ada namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu dengan seisinya. Dunia alam semesta dengan semua keragaman makhluknya itu adalah ciptaannya. Maka kemudian salah satu kita komitmen dengan Yang Maha Kuasa adalah menjaga semua keanekaragaman ciptaannya.
Di situ ada alam semesta, ada yang di darat, di laut, di udara, termasuk agama orang. Ada yang muslim, non-muslim dan segala macam. Itu semua adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga keragamannya adalah juga menjaga hasil ciptaannya. Itu yang paling penting. Maka dalam konteks ini Ansor jelas punya hubungan kemanusiaan yang sangat kuat, juga hubungan kebangsaan yang sangat kuat. Maka menjaga kemanusiaan sama nilai ibadahnya dengan menjaga hubungan sesama muslim. Karena sama-sama menjaga anugerah ciptaannya yang sangat beragam. Itu yang kemudian Ansor jaga. Dan harus diingat bahwa bangsa ini kemudian diciptakan, dibentuk atas dasar keragaman semua suku, semua daerah, bahu-membahu memperjuangkan hingga berdirinya republik ini. Kita banyak kenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh lintas agama. Coba siapa yang dikenal? Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, pendiri republik, siapa yang kenal? Banyak sekali kan? Itulah tokoh-tokoh kebangsaan, tokoh-tokoh lintas agama. Intinya bangsa ini adalah anugerah luar biasa, ya. Dibanding negara-negara yang lain, ini harus kita rawat, kita jaga. Coba bayangkan, kita di Indonesia rata-rata kan malamnya 12 jam, siangnya 12 jam, puasa 12 jam, malamnya 12 jam. Coba kalau bayangkan kita berpuasa di negara Eropa, di negara Rusia, puasanya bisa 20 jam. Di negara yang lain 16 jam, 13 jam, macam-macam. Di Indonesia siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Terlalu panas enggak, terlalu dingin enggak, tropis iklimnya. Dan satu hal bahwa keragaman yang kita miliki ini menjadi aset yang sangat mahal yang bisa kita tunjukkan kepada dunia, inilah wajah Nusantara. Nah, jadi itu dalam konteks kenapa kemudian bukan soal kita menjaga gereja atau tempat ibadah yang lain, tapi dalam soal hubungan kemanusiaan, kita sudah bersepakat bahwa republik ini adalah republik keberagaman. Siapapun yang selama taat dengan undang-undang, aturan, tidak saling mengganggu, maka semuanya wajib kita jaga. Karena apa? Semua juga bayar pajak. Semua pengusaha selalu bayar pajak. Nah ini wajib kita jaga. Toh kalau kemudian negaranya kuat, negaranya bagus, kemanfaatannya buat kita semua. Negaralah sebagai regulator, negara sebagai pengawas tengah, agar kehidupan semua manusia di Indonesia berjalan dengan harmonis dan damai. Itu kita jaga. Nah kalau soal ubarin pengajian, nah ini mungkin yang memang agak menarik. Sebenarnya begini, kita ini gak ubarin pengajian. Wong kita ini sukanya mengaji, kita sukanya tahlil, berjanji, mauludan, manakib segala macam. Hanya memang yang kita tentang adalah orang-orang yang kemudian dalam pengajiannya mengajak pada hal-hal yang banyak mempertentangkan apa yang sudah menjadi tradisi beragama di Indonesia. Nah, kalau kemudian mau berdakwah, berdakwah di komunitasnya masing-masing. Tapi jangan di ruang publik yang sifatnya kemudian mengganggu ketentraman banyak orang. Pola beragama di Indonesia ini sudah bukan lagi tahunan, tapi sudah puluhan tahun berabad-abad. Lahirnya agama di Indonesia sampai praktek beragama di Indonesia ini adalah percampuran, asimilasi antara nilai agama dengan budaya sehari-hari. Inilah kemudian menjadi perekat kita kehidupan bangsa bernegara. Contoh misalnya sedikit saja, kenapa kemudian di Timur Tengah itu konfliknya berkepanjangan, padahal agamanya mungkin sedikit tidak sebanyak Indonesia, sukunya juga sedikit. Di Indonesia ini apapun konflik pasti damai, gak sampai berbulan-bulan. Padahal jumlah sukunya banyak, jumlahnya agamanya banyak. Kenapa? Satu rahasianya, terlalu banyak acara-acara sosial di Indonesia yang itu menjadi tempat berkumpulnya saling minta maafnya antar warga. Kita ribut, besok-besok arisan keluarga, kumpul lagi, ya elah. Kita ribut, besok-besok ada tahlilan di mana ketua RT duduk sama warganya. Kita ribut, nanti ada malam Jumatan berjanjian, semua duduk bareng. Jadi gimana mau ribut panjang? Kita ribut besok, apalagi kalau Betawin ya, itu arisannya tiap bulan lagi. Gimana mau ribut panjang? Belum lagi arisan RT, RW, tahlilan, manakiban, kendurenan, haul. Saya hitung nih kalau tradisi Jawa, orang hidup itu sampai meninggal ada 30 lebih doa. Saya hitung itu.
Gimana kita mau berantem panjang-panjang? Satu, doa 4 bulan, itu kumpul berkat, ya kan? Habis itu 7 bulan, kumpul berkat. Apalagi? Selamatan lahiran, kumpul berkat. Kemudian akekahan, kumpul berkat. Apalagi? Mau umroh, kumpul berkat. Mau nikah, kumpul berkat. Apalagi? Hah? Macam-macam itu, sampai mau nikahan, lamaran kumpul berkat, mau nikahan juga sama, sampai mau meninggal itu juga sama, kumpul doa berkat. Begitu meninggal hari pertama, 7 hari, 10 hari, 100 hari, 1000 hari kumpul berkat. Sampai terus haul pertama, haul kedua, haul ketiga, gimana mau ribut panjang-panjang. Jadi sesungguhnya tidak ada ruang bagi orang Indonesia untuk ribut panjang-panjang. Karena apa? Terlalu banyak urusan sosial yang kita laksanakan tiap hari, minggu, bulan. Ini yang perlu kita jaga. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi pentingnya merawat solidaritas mulai dari pengajian-pengajian ya Gus ya. Terawat jadinya. Tradisi, berarti kalau yang nggak ikut pengajian itu bahaya itu Gus. Gak apa-apa, yang ikut pengajian gak apa-apa. Kan nanti nunggu hidayah. Oke, tapi biasanya meskipun dia jadi minoritas ikut pengajian kok Gus, meskipun nggak tahu doanya. Harus diingat begini bahwa pengajian itu bukan hanya soal agama, tapi soal sumber kebaikan. Jadi barangkali juga yang non muslim ikut pengajian bukan dalam konteks agama atau memaksakan untuk menjadi muslim. Tapi bahwa nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan sungguhnya ada di mana-mana. Kita pun kalau duduk di warung, misalnya dengan penjual kopi, dengan penjual nasi goreng, pasti banyak nilai-nilai kebaikan. Jadi itu bertemunya satu kebaikan dan kebaikan yang lain. Oke. Jadi sekarang kita minta tanggapan dari Kiai Haji Taufik Damas selaku Rais Suriah PBNU DKI Jakarta. Gimana Pak Kiai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ketum Ansor yang baru Bang Adin, alhamdulillah saya bisa hadir ke tempat ini. Saya bahagia sekali ngumpul sama anak-anak muda. Umur saya sebetulnya udah gak muda, 50 tahun persis. Tapi kalau perempuan lihat katanya saya baru 30 tahun. Yeah. Betul gak? Cocok, alhamdulillah. Pertama saya ingin mengatakan temanya bukbar, K-nya dikasih tanda kurung. Ini berkaitan dengan isu-isu Ansor atau Banser dianggap melakukan pembubaran pengajian. Sebetulnya itu tuduhan yang tidak adil. Cuma saya secara pribadi mohon jangan terjadi lagi. Biasakan kita itu berani berargumentasi. Jangan takut dengan pikiran, betul tidak? Karena dampaknya negatif sekali di media sosial. Saya tempo hari di TV One ngomong membela, tapi kalau kita lihat komentar di bawahnya ribuan menyerang Ansor dan Banser semua. Kita ini jangan terbiasa melakukan argumentasi ke dalam internal. Kalau ke internal mah aman, tapi bagaimana bisa berargumentasi keluar. Makanya soal toleransi, selain apa yang sudah disampaikan oleh ketum ini tadi, itu bahasa nasional. Tapi bahasa agamanya itu penting Pak, dan ini ideologi. Ideologi yang berangkat dari teologi. Inilah yang sering saya lakukan di berbagai pelatihan. Di Ansor, Banser, ataupun dulu di MKNU, sekarang ada PDPKPNU. Membangun basis toleransi di kalangan anak bangsa ini melalui pendekatan-pendekatan nas-nas yang ada. Baik langsung dari Al-Quran, hadis Nabi, ataupun pendapat para ulama. Bahkan sejarah perkembangan pemikiran pergerakan Islam. Ini penting sekali. Seperti yang saya kutip tempo hari di TV One, orang-orang Salafi itu terbagi jadi 3. Ada yang satu yang tidak mau bicara soal politik, itu disebut Salafi Hijazi. Anti politik ini. Gak mau ngomong soal pemerintah haram, kiblatnya ke Arab Saudi. Jangan sekali-sekali di sana ulamanya ngomong soal politik. Betul tidak? Supersip itu. Nah ini orang-orang seperti Khalid Basalamah, Reza Basalamah itu ada di situ. Ada yang Salafi Haroki. Ini purifikasi akidah, ibadah dan juga politik. Tapi tidak membenarkan tindakan kekerasan. Nah ini Ikhwanul Muslimin di Indonesia kita tahulah siapa orang yang menganut ideologi itu.
ikut kompetisi dalam pemilu, masuk parlemen dan seterusnya. Nah yang keempat itu Salafi jihadi. Ini yang bahaya, yang melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Yang kemudian di Afghanistan membuat satu camp pelatihan yang disebut dengan Harbi Pohantun. Yang kemudian melahirkan Jamaah Islamiyah, Abu Bakar Ba'asyir, kemudian Abdullah Sungkar, lahir Jamaah Ansarut Tauhid, lahir Jamaah Ansarut Daulah, lahir Jamaah Ansarus Syariah, lahir Bom Bali 1, lahir Bom Bali 2, JW Marriott, Kuningan, Kampung Melayu, Medan, Makassar dan seterusnya. Sampai yang terakhir dengan ajaran bahwa melakukan teror tidak perlu pakai bom, cukup dengan benda yang ada di tangan, maka lahirlah teror terhadap Menko Polhukam Bapak Wiranto ketika itu. Nah itu harus tahu persis. Mereka yang tidak ngomong politik tidak mengganggu NKRI. Dengan berbagai perbedaannya dengan kita. Tidak boleh kita bubarkan itu. Kita lawan narasinya. Dan memang usil mereka itu. Sampai sekarang ini ada yang baru. Soal imsak aja dipermasalahkan. Tidak ada itu imsak dalam Islam gitu loh. Ada gak? Dengar gak beritanya, videonya? Siapa Khalid Basalamah? Yang begini-begini dipermasalahkan lagi, bikin resah kita. Padahal kita tahu dalam sejarah, dalam fikih itu, fajar itu ada dua. Ada fajar sodik, fajar kadib. Fajar kadib itu kurang lebih azan pertama sebelum 10 menit sebelum subuh. Nah itulah yang disebut dengan imsak. Cuma di Indonesia, fajar azan pertama itu jarang sekali dikumandangkan. Tapi kalau di kampung-kampung seperti saya dulu di Jombang, masih ada itu azan 2 kali subuh itu. Azan pertama itu fajar kadib. Disebut fajar kadib karena matahari muncul sekilas tapi kemudian hilang. Makanya disebut fajar bohongan. Baru waktu subuh itu fajar sodik. Fajar yang betul-betul sekali muncul garis putih terus sampai cahayanya terang benderang. Nah itulah awal masuk subuh. Nah imsak itu patokannya pada azan pertama itu. Sekarang dipermasalahkan. Memang dalam Islam zaman Nabi tidak ada. Kalau asal zaman Nabi tidak ada kemudian sesat bid'ah, mukelo juga kagak ada di zaman Nabi. Betul tidak? Ribet orang-orang seperti ini karena tidak pernah belajar usul fikih. Di usul fikih, budaya, tradisi itu diapresiasi Pak. Bahkan di dalam rukun Islam, ingat ini rukun Islam. Rukun Islam itu tidak boleh berubah, tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. 5 rukunnya, ya gak? Sholat subuh 2 rakaat, gak boleh 6 rakaat. Haji ke Mekah gak boleh ke Pondok Gede. Atau ke Az-Zaitun. Gak boleh itu. Ini dalam usul fikih diistilahkan dengan al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang di dalam agama, ketentuan hukumnya sudah diketahui secara pasti. Tidak boleh berubah. Tapi kalau tradisi budaya itu dalam usul fikih masuk kategori adat atau urf. Adat atau urf kalau baik itu bagus juga untuk dilaksanakan. Nah tradisi yang kita lakukan seperti maulid nabi, tingkepan, tahlilan dan lain sebagainya, ziarah kubur dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Boleh itu artinya ada boleh, ada enggak ada juga enggak apa-apa. Yang ustadz-ustadz juga jangan kebangetan. Mentang-mentang demen tahlilan berfatwa. Oh tahlilan itu wajib sunnah. Oh, enggak. Mubah itu. Betul tidak? Mentang-mentang kepengen tiap hari dapat berkat. Wajib enggak. Ya, tetap. Kalau sudah hukum harus jelas. Mubah. Artinya apa? Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang tidak mau ada tahlilan di rumahnya. Enggak ada masalah itu. Jangan dikatain. Ada yang meninggal, kemudian biasanya kalau gak tahlilan nanti begitu dikuburin juga gak baca talqin itu. Satu paket biasanya. Kadang-kadang ada yang suka nyeletuk, sepi amat kayak nguburin kucing. Betul gak? Gak boleh itu begitu. Nah ini hal-hal yang sangat penting. Saya secara pribadi ingin membangun kita sebagai bagian dari NU itu memiliki kemampuan argumentasi berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti itu. Sekali lagi saya meminta, jangan pernah ada pembubaran. Ini mumpung ada ketum bisa menginstruksikan dari ujung, dari Sabang sampai Merauke, anggota Ansor atau Banser. Apapun itu, kita tahulah memang mereka itu berbeda dengan kita. Tapi selama mereka tidak seperti HTU umpamanya, yang ideologinya anti NKRI, apalagi yang teroris-teroris itu, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, itu baru boleh kita itu bertindak. Tapi itu pun ada aparat gitu.
Tindakan membubarkan hanya menjadikan stigma kita tuh negatif di tengah masyarakat. Padahal kita ini Ansor, Banser, ribuan pengajian kita jaga. Betul gak? Sekali doang begitu langsung itu stigmanya luar biasa. Ya gak? Bahkan gereja kita jaga, pura kita jaga. Dan itu harus diteruskan. Karena yang kita jaga adalah keragaman, keindonesiaan dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada salahnya sama sekali kecuali bagi orang yang cara pandang keagamaannya tidak baik dan tidak benar. Luar biasa. Bagaimana mungkin Islam itu mengajarkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu tidak terbatas pada kelompok tertentu, kelompok umat tertentu. Bahkan kalau kita baca Al-Quran lebih serius, Al-Quran itu pluralis sekali. Mengajarkan kita saling toleransi satu sama lain dan lain sebagainya. Dan ini sumbernya Al-Quran. Makanya saya itu kalau baca Al-Quran itu kitab tafsir yang saya baca itu bukan terjemahan kayak Alfi. Kalau Alfi itu bacanya terjemahan itu. Kalau saya baca kitab tafsirnya bisa 12 tafsir saya baca kita bandingkan dan luar biasa. Kadang-kadang malah aneh. Qurannya pluralis, tafsirnya tidak. Kadang-kadang begitu. Nih, jadi sebetulnya membaca Al-Quran itu apalagi di bulan Ramadan sangat penting. Apalagi kalau kita paham betul arti dan maknanya. Dan saya secara pribadi, pelajar muslim, santri, kuliah di Timur Tengah. Saya menjadi seorang yang negarawan, pluralis, cinta damai, cinta kasih antar sesama, humanis. Modal saya adalah ajaran Islam dari Allah dan Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, Terima kasih. Luar biasa sekali. Kita lanjut aja ke dua penanya. Hanya dua penanya memang. Gimana? Panitia deh, langsung panitia yang tunjuk dan... Oh iya, boleh Bapak, boleh maju ke depan karena mic-nya nggak sampai kayaknya ke... Lanjut, satu penanya lagi dari mana? Oh iya, boleh berdiri. Silakan Bapak perkenalkan dulu dari mana, nama dan dari mana. Lanjut ke pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk step-step untuk sebelum ada pengajian, apakah harus mengundang dulu dari GP Ansornya atau DKM-nya dulu, jadi biar nggak ada miskomunikasi gitu loh. Itu aja sih. Dari Marojan, dari Jakarta. Izin, mau ngundang GP Ansor untuk pengajian? Enggak, step-step untuk orang mau mengadakan pengajian di satu daerah, apakah harus mengundang GP Ansor dulu untuk materinya atau seperti apa biar tidak ada pembubaran ke depannya atau bagaimana atau biar tidak ada di luar konteks Islami gitu. Oke. Lanjut ke penanya kedua, silakan. Maju aja nggak apa-apa. Cek, loh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Latif Mubdi. Kebetulan saat ini saya masuk ke dalam pengurusan Ansor di Kecamatan Tambora. Saya juga seorang mahasiswa di Universitas Indonesia. Izin bertanya, tadi kan mengenai soal isu yang lagi hangat ya, mengenai soal pembubaran pengajian yang dilakukan oleh Ansor Banser yang tentu dalam penafsiran di masyarakat penuh gejolak gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita nih, kan tadi seperti Kiai bilang jangan terburu-buru dalam membubarkan suatu pengajian. Nah, bagaimana sih cara kita mengindikasi, pertama mengindikasi cara tahu terlebih dahulu kalau memang ini pengajian gak benar gitu. Dan yang kedua, poin-poin apa terutama saya di dunia kamu sendiri banyak banget gitu menemukan paham-paham yang memang liar gitu, cukup liar terutama dari paham Islam ekstrim itu yang seperti kayak jelaskan tadi. Tentu bagaimana sih peran kita nih terhadap kelompok-kelompok tersebut atau memang kita perlu jauhi saja atau memang perlu kita dekati atau kita berteman baik atau gimana gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi untuk penanya pertama aku minta izin Gus Ketum yang jawab dan penanya kedua Pak Kiai Taufik ya. Silakan Gus Ketum. Baik, terima kasih buat penanya tadi pertama. Sebenarnya kalau masyarakat bikin pengajian dimanapun tuh hak bebas masyarakat. Dan gak perlu izin kepada GP Ansor karena GP Ansor bukan polisi. Bukan juga RT, bukan RW juga yang harus lapor 1 ke 24 jam.
Nah hanya memang ini kan antar masyarakat ya. Saya contoh yang kemarin di Surabaya. Di Surabaya itu yang diberitakan banyak sepotong-sepotong. Jadi konsumsi masyarakat mungkin hanya melihat sebuah pembubaran. Padahal itu sudah ada proses panjang sebelumnya antara GP Ansor dengan panitia masjid. Yang kemudian kesepakatan tersebut dilanggar dan kemudian ada peristiwa ketika sholat maghrib bersama-sama, pemukulan dan segala macam. Nah itu awal dari situ. Nah yang kedua mungkin ngambil hikmah. Itu juga artinya menjadi pelajaran bahwa kalau kita nggak ingin ada reaksi balik dari masyarakat, sebaiknya juga kalau kita berbicara di ruang publik juga harus hati-hati. Termasuk kayak tadi saling mengkafirkan tradisi, kemudian menjelek-jelekan apa yang sudah dibangun oleh Nahdlatul Ulama misalnya selama ini ya. Karena nanti pada saat datang ke basis terutama wilayah-wilayah NU ataupun masyarakat yang kuat tradisinya, mendapatkan reaksi balik itu adalah reaksi masyarakat. Nah, tapi sejujurnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Ansor itu bukan ujuk-ujuk, tapi ada proses tabayun, dialog sebelumnya yang kemudian banyak media hanya mengambil di ujungnya saja. Nah, jadi sesungguhnya tidak ada istilah bubar pengajian. Kita justru banyak mendorong agar pengajian itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga banyak di komunitas anak-anak muda terutama. Dan hari ini saya pikir ini satu langkah di mana kita ingin membersamai banyak anak-anak muda di Indonesia. Kita akan berjejaring dengan banyak anak-anak muda dalam satu wadah namanya Ansor Hub atau Ansor Komunitas. Ini menjadi wadah rembuk bersama anak-anak muda, apapun kita bercerita bersama di situ. Terima kasih. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bapak. Jadi nggak perlu lapor Ansor, tapi kalau mengundang boleh. Biasanya suka yang gratis-gratis ya Gus. Takjil gitu ya. Baik, selanjutnya Pak Kiai Haji Taufik untuk pertanyaan kedua. Baik, ya saya jawab pertanyaan kedua soal banyaknya pemikiran keislaman ya di kampus, di sekolah, di mana-mana. Memang ini menjadi pasar bebas gitu loh sebetulnya. Cuman memang kita itu harusnya begini, beragama itu harus selaras dengan kemanusiaan. Betul gak? Beragama itu harus selaras dengan kemanusiaan. Enjoy, apalagi kalau kita kaitkan dengan kedewasaan dalam beragama. Ini tadi MC nanya puasa gak? Itu bagian dari ketidakdewasaan dalam beragama. Siap salah. Tidak diulangi ya. Ya, karena ini bulan puasa kok jelas-jelas puasa kok ditanya puasa gak gitu. Kalaupun ada yang gak puasa urusan dia sama Allah gitu loh. Betul gak? Ngapain ditanya-tanya? Karena puasa itu memang rahasia. Ini kalau ada yang tidak puasa saya nggak tahu gitu loh. Beda dengan sholat. Ketahuan orang sholat itu gerak-geriknya ketahuan. Apalagi umroh haji berangkat. Ketahuan banget. Kalau puasa nggak ketahuan. Karena kata Allah itu dalam sebuah hadits qudsi. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Saking rahasianya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung kata Allah. Jadi rahasia, jangan diumbar-umbar, jangan bikin spanduk, hormatilah orang yang puasa. Ngapain? Justru yang kita hormati orang yang tidak puasa. Karena orang yang tidak puasa itu biasanya susah di bulan Ramadan. Mau makan warung pada tutup gitu loh. Atau ngumpet-ngumpet. Saya terbiasa beraktivitas di bulan Ramadan, ketemu teman-teman yang gak puasa, baik karena non muslim. Kalau dia lagi makan mau ngumpet saya larang. Udah makan aja, ngopi aja di depan saya. Justru kalian makan, kalian ngopi, ngerokok, itu pahala saya tambah besar gitu loh. Betul gak? Apalagi yang perokok tengah hari jam 2 ngelihat orang ngopi sambil ngerokok, cedul. Betul gak? Tapi pahala kita itu lebih besar dibanding Anda puasa di kamar, di ruangan ber-AC, ketik-ketik depan komputer, ntar jam 4 selesai pulang sampai rumah. Gak ada tantangan itu. Teman-teman yang kerjanya ngojek umpamanya di jalanan, kalau dia puasa, waktu nongkrong di posnya, ngelihat yang lain ada yang makan, ngerokok, ngopi. Sementara dia tetap puasa, wah itu puasa pahalanya luar biasa itu. As-sawabu biqadri ta'ab. Besar kecilnya pahala itu tergantung tantangan. Ini aneh, puasa ngelihat orang makan marah, ngelihat warung buka di sweeping, aneh itu. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang, artinya sudah mulai
dewasa. Jadi tidak perlu nanya orang puasa apa enggak di bulan Ramadan itu. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Ada orang nanya, itu maksudnya gimana sih? Bukankah semua amal ibadah itu, ini kan pengajian gak apa-apa ya? Semua amal ibadah itu Allah yang balas. Tapi kalau puasa kenapa? Untukku dan aku yang membalas. Bukankah sholat kita juga dibalas oleh Allah puasa? Sedekah kita juga Allah yang balas. Nih jawabannya. Kalau sahabat-sahabat sekalian sholat, umroh, haji, sedekah. Itu pahalanya dibayar pakai sistem seperti pegawai. Jadi digaji konstan. Setiap bulan bisa 4 juta, 5 juta, 12 juta, 40 juta. Tergantung jabatan masing-masing. Itu ibadah yang lain. Tapi kalau puasa itu dia kerja untuk bos secara langsung. Kerja untuk bos secara langsung, maka imbalannya tergantung bos, nggak pakai sistem. Bisa jauh lebih besar dari apa yang digajikan kepada pegawai-pegawai yang melaksanakan ibadah-ibadah biasanya. Makanya sekali lagi puasa itu rahasia. Jangan pernah dipamerkan, jangan pernah ditanya. Kata Nabi, man soma imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa karena iman. Iman itu artinya kita menjalankannya murni karena Allah, bukan karena lingkungan. Wahtisaban, ihtisaban itu artinya kita bertransaksi hanya dengan Allah, bukan yang lain. Maka disitulah dosa-dosa kita akan diampunin. Nah, puasa yang iman dan ihtisaban inilah yang akan mempengaruhi potensi ruhani kita. Potensi ruhani ini kalau dalam bahasa agamanya kolbun. Potensi ruhani ini kalau dalam bahasa agamanya kolbun. Ini masih lama ya? Ini agak serius dikit nih Pak Ketum. Saya ingin orang mengajak beragama itu pertama lebih serius. Yang kedua karena serius agama itu larinya bukan jadi gak enak loh. Jadi slow, jadi humanis, jadi santai gitu loh. Betul gak? Cuman memang agak pedas kadang-kadang. Saya kasih contoh. Potensi ruhani manusia itu dipengaruhi oleh atau ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan itu pada dasarnya merawat potensi ruhani kita. Potensi ruhani kita dalam bahasa agama itu disebut dengan kolbun. Maka ada orang istilahnya hatinya hidup, hatinya mati. Nah, untuk hati kita hidup itu ibadah. Nah, hati itu ada lapisan. Lapisan pertama itu adalah basiroh. Yang dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan mata hati. Mata hati ini yang melihat ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Itu basiroh namanya. Basiroh kemudian mengirim ke lapisan hati yang kedua namanya domir. Domir itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu moral, etika. Yang sekarang lagi krisis ini moral dan etika kita. Betul tidak? Lagi krisis zaman sekarang nih, banyak orang gak tahu malu. Nah, moral etika ini tugasnya, domir ini memerintahkan lakukan yang baik, jangan lakukan yang buruk, lakukan yang benar, jangan lakukan yang salah. Itu domir namanya. Jadi cuma memerintahkan dua itu. Nah, setelah domir memerintahkan, kalau kita melakukan yang baik, nanti ada fuad. Fuad itulah yang mengatakan kalau kita melakukan yang baik, Anda baik. Kalau kita melakukan yang buruk, Anda buruk. Kalau kita melakukan yang salah, Anda salah. Kalau kita melakukan yang benar, Anda benar. Itu fuad namanya. Fungsinya memvonis kita. Dan fuad ini tidak pernah berdusta. Dalam Al-Quran ditegaskan, maka dzabal fuadu maro'a. Fuad itu tidak akan pernah mendustai apa yang dia lihat. Anda bisa menipu 1 orang, 10 orang, ribuan orang, jutaan orang, atau bahkan 270 juta orang. Kalian tipu, tapi kalian tidak bisa menipu hati nurani kalian. Betul tidak? Ini fuad. Itu fungsi kita itu menjalankan ibadah seperti itu. Di atas fuad namanya asror, sir, rahasia yang spiritualitas yang terhubung pada hal-hal yang sifatnya rahasia. Wali-wali, para nabi tahu apa yang akan terjadi. Nah, di NU ini fenomena ini banyak, atau saya nggak ingin bilang banyak. Banyak dalam omongan. Tapi yang betul-betul punya kemampuan menghidupkan sirnya itu jarang sekali. Jarang sekali. Maka jangan mudah percaya kalau ada orang yang halu
menganggap dirinya seperti orang yang waskita. Ini di NU kadang-kadang jadi sasaran empuk nih orang NU dibohongin sama yang begitu-begitu. Lahirlah fenomena Gus Samsudin yang aneh-aneh itu kan. Betul tidak? Saya juga bisa, saya kumpulin 10 orang, tolong dong promosiin saya wali loh. Saya bisa menebak orang loh, dipromosiin melalui media sosial. Kemudian saya komersilkan, nama saya besar, banyak orang percaya. Saya tipulah orang-orang itu. Nah yang begini-begini kita percaya adanya, tapi jangan sembarang orang kita percaya. Betul tidak? Hanya orang-orang tertentu, para nabi, para rasul, para wali, orang-orang yang memang memiliki hubungan baik dengan Allah dan juga hubungan baik dengan manusia. Dan orang-orang yang sirnya sudah berfungsi dengan baik, biasanya nggak banyak ngomong. Betul nggak? Justru yang banyak ngomong ini biasanya komersil. Kalau udah komersil biasanya bohong begitu. Dan biasanya korbannya orang-orang NU di kampung-kampung gitu loh. Karena orang NU ini kadang-kadang memang banyak yang fenomena-fenomena seperti itu. Sebetulnya benar ajarannya karena iman, Islam, ihsan. Ihsan itu tasawuf. Tasawuf itulah yang melahirkan potensi spiritual. Cuman kadang-kadang banyak yang ngajinya sepotong-sepotong. Baru wiritan 1 bulan udah pengen bisa terbang. Baru wiritan 1 bulan udah bisa pengen bisa ngilang. Baru wiritan 1 bulan udah pengen bisa ngobatin orang. Dan lain sebagainya. Yang begini-begini ini kadang-kadang harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Ikut PKD Ansor Banser, betul tidak? Jadi itu Gus Adin, Mbak Moderator, terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi dong. Untuk Gus Ketum dan Pak Kiai Haji Taufik Damas, luar biasa. Mohon maaf tadi ya aku nanyain puas atau enggak. Besok tidak akan diulangi. Mungkin besok pertanyaannya mau buka bareng enggak gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Gus Ketum ini diskusi yang sangat menarik dan luar biasa. Semoga ini selalu dilakukan berkelanjutan gitu ya biar anak-anak muda itu terbuka gitu. Pemikirannya ya perihal toleransi dan lain-lain. Karena kita sudah mendekati waktu buka puasa, kita akan bagiin door prize. Minta izin sama Gus Ketum dan Pak Kiai Haji untuk mengundi. Atau enggak mengundi ya? Dosa juga enggak ini? Takut salah jadinya. Silakan masing-masing 2. 2 ya. Siapa yang dapat nih? Ayo siap. Oke, jadi ini hadiah utamanya didahulukan. Satu-satu dulu ya. Ini hadiahnya iPhone terbaru. Wah. Tercanggih di dunia dan akhirat. Ini curang, MC nggak dapat kupon ini. Aduh. Aku pengen ikutan juga. Oke, 2 ya langsung. Berarti satu-satu ya? 1 Gus Ketum dan 1 Pak Kiai Haji Taufik. Oke, dipegang dulu. Boleh langsung dibacakan mulai dari Gus Ketum untuk hadiah apa dulu nih? Handphone ya? 9042. 9042. Untuk hadiah handphone 9042, lanjut untuk AirPods. Angkat tangan dulu yang nomornya disebut. Oke. Oke, maju. Maju, boleh maju. Ini 3 apa 5 ya? 9057. 9057. Ada? Oke, ada. Mana? 9057. Kalau nggak ada masuk ke MC nih. Ya siap, ada. Maju. Oke. Ini disobek. Ya boleh. Mohon maaf. Ya mohon izin langsung sekalian Gus Ketum dan Pak Kiai Haji Taufik untuk memberikan hadiahnya. Mohon dibantu panitia boleh? Gus Ketum menyerahkan handphone dan AirPods-nya oleh Kiai Haji Taufik. Boleh kembali ke tempat duduk. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Gus Ketum dan Pak Kiai Haji Taufik. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. MC-nya. Oke, baik. Kita lanjut setelah buka bersama ya. Ya, oke. 9066. Ada? 9066. Ada loh, luar biasa.
Waduh, Bapak silakan maju. Ayo, iya kuponnya kita cek dulu benar apa enggak nih, jangan-jangan beda, kebalik nomornya ini. 9066 benar ya, silakan. Senilai 1,6 juta, wah. Ini kayaknya kasih ke anaknya nih, Pak kalau nggak punya anak kasih aku aja. Angkat aku sebagai anak. Oke, selamat Bapak. Waduh, nggak sia-sia nih ikut bukber bersama GP Ansor ya. Terima kasih juga sahabat Mabrur. Oke, lanjut ya. Oke. Bingkisan terakhir menuju hadiah utama pada malam hari ini. Siapa yang deg-degan? Bismillah. 9076. Ada? Benar? 9076. Ini wiridnya kurang banyak ini. Ayo maju. Waduh. Oke. Selamat. Kita cek dulu benar ya. 9076 benar. Oke, mantap. Ayo dihitung, 1, 2, 3. Honornya dipotong ya. Tuker tambah ini namanya. Aduh. Ini yang terakhir, mau lanjut apa musik dulu ini? Kayaknya musik dulu deh. Oh stand up ditambah ya, tapi... Wah kayaknya ini kita musik dulu sih ini. Ya, lagi makan. Lanjut. Karena ini hadiah yang spesial dan utama, kita minta kepada Koordinator Nasional, Aisnu. Bang Ulin. Oh iya. Tolong sebutin nama saya ya. Bismillah. 9007. 9007. Waduh. Kita cek. Benar ya? Benar ya? Tidak ada dusta di antara kita ya? Oke, udah disorot kamera tadi 9007. Lanjut diserahkan hadiahnya. Bang, ini Bang, hadiah utama kita. Wih, diserahkan bukan bawa pulang, aduh. Oke. Oke mantap, beri tepuk tangan yang meriah dong untuk kita semua karena acaranya sudah selesai. Door prize-nya udah habis. Waduh. Jadi acara bukber dan pengajian oleh GP Ansor pada hari ini juga berakhir. Saya selaku MC merangkap moderator, merangkap seksi hiburan, pamit undur diri mewakili seluruh panitia yang bertugas. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.